Aku sudah pengen melanjutkan kuliah S2 sejak tahun 2010. Tapi kalau harus membiayai kuliah dengan uang sendiri, aku masih nggak mampu. Barangkali banyak lulusan sarjana lainnya bercita-cita melanjutkan kuliah S2 atau S3 tanpa harus pusing memikirkan dananya dari mana. Saat aku kuliah S1 dulu, tahun 2004 sampai 2008, uang kuliahku per semester Rp350.000. Sekarang duit segitu, sebesar iuran SPP bulanan ponakanku di bangku SD. Jadi, bukan rahasia lagi bahwa pendidikan itu nggak murah. Dan biayanya dari tahun ke tahun semakin mahal. Sayangnya, merampok bank bukanlah sebuah pilihan, apalagi menjual ginjal. Pastinya akan lebih merepotkan. Lantas, apa yang bisa diupayakan? Ada orang yang punya uang cukup atau lebih dari cukup untuk kuliah. Entah itu dari orang tua atau keluarga. Maka, orang ini termasuk yang beruntung. Tapi ada juga sebagian dari kita yang memilih mencari pinjaman dana atau bekerja sambil kuliah. Apapun pilihannya, dan apakah kamu butuh sedikit atau banyak bantuan finansial, mimpi untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi selalu patut diwujudkan dan diperjuangkan. Buat kamu yang finansialnya terbatas, tetapi tetap ingin melanjutkan kuliah S2 atau S3, beasiswa adalah satu pilihan yang bisa kamu ambil. Sekarang sudah banyak beasiswa yang tersedia dan informasinya banyak tersebar di internet sehingga mudah diakses jika berminat. Jenisnya juga beragam, misalnya beasiswa untuk sekolah, kuliah, pelatihan, dan lain-lain. Pelajari program beasiswa yang paling cocok dengan kebutuhan kamu. Beasiswa yang ditawarkan ada yang sifatnya sebagian atau parsial, artinya beasiswa hanya menanggung sebagian dari total biaya yang kamu butuhkan selama melanjutkan studi. Misalnya, beasiswa hanya menanggung uang kuliah saja, tetapi tidak mencakup biaya akomodasi dan uang saku. Ada juga jenis beasiswa penuh yang tidak hanya menutupi biaya pendidikan, tapi juga biaya lainnya seperti biaya hidup, biaya perjalanan, akomodasi, asuransi kesehatan, sampai sarana dan prasarana pendukung belajar selama periode kuliah. Tahun 2016 yang lalu aku mendapatkan beasiswa Australia Awards untuk melanjutkan kuliah S2 di Flinders University di Adelaide, Australia Selatan. Dalam video ini aku akan sharing 10 pembiayaan kuliah yang ditanggung oleh beasiswa Australia Awards yang totalnya lebih dari 1 miliar rupiah. Kamu lagi nonton The Quest for Scholarship, satu segmen di kanal YouTube Ilham Barab, di mana aku berbagi cerita tentang pengalaman dalam memburu beasiswa kuliah ke luar negeri. Jadi banyak keuntungan yang bakal kamu terima ketika menerima beasiswa Australia Awards. Salah satu keuntungan utamanya adalah dana pendidikan yang diberikan secara penuh oleh pemerintah Australia, gak setengah-setengah. Dan salah satu hal yang aku paling suka dari Australia Awards adalah bahwa pembiayaan bahkan ditanggung sejak awal proses seleksi. Jadi apa aja sih biaya yang ditanggung oleh beasiswa Australia Awards? Yang pertama, tiket pesawat PP ke lokasi interview. Setelah lulus seleksi tahap 1 atau proses shortlisting, kamu akan mengikuti proses seleksi tahap berikutnya yang terdiri dari interview dan tes IELTS. Nah, tiket pesawat dari kota domisili kamu ke lokasi interview di Jakarta bakal diganti oleh Australia Awards secara reimbursement. Yang kedua, tiket pesawat PP ke lokasi PDT atau Pre-Departure Training. Proses seleksi beasiswa Australia Awards ini ada 2 tahap. Tahap pertama, seleksi berkas. Dan tahap kedua adalah wawancara dan tes IELTS. Jika kamu lolos kedua tahap ini, maka kamu akan mendapatkan tawaran beasiswa Australia Awards. Jika kamu terima, kamu diharuskan mengikuti pelatihan sebelum kamu berangkat ke Australia yang disebut Pre-Departure Training. Australia Awards akan menanggung tiket pesawat PP ke lokasi PDT di Jakarta atau di Bali. Tiket yang ditanggung adalah tiket 1 kali perjalanan pergi dari kota domisili ke lokasi pelatihan dan tiket 1 kali perjalanan pulang ke kota domisili setelah pelatihan selesai. Yang ketiga, uang saku pre-departure training. Berapa lama pre-departure training bergantung pada skor IELTS kamu saat tes pada proses seleksi tahap 2. Lama pelatihan mulai dari 7 minggu sampai 9 bulan. Dulu aku menjalani pelatihan selama 4,5 bulan. Australia Awards juga memberikan uang saku selama kamu menjalani program PDT sebesar 3 juta rupiah per bulan. Uang saku ini bisa meringankan biaya tempat tinggal dan makan sehari-hari selama periode pelatihan. Yang keempat, medical check-up dan student visa. Di akhir masa pre-departure training, ada 2 kegiatan yang harus dilakukan, yaitu pemeriksaan kesehatan dan pengurusan visa. Untuk medical check-up dilakukan secara masing-masing di Rumah Sakit Premier Jatinegara di Jakarta. Biaya medical check-up kurang lebih Rp900.000. Sementara untuk pengurusan visa dibantu oleh kantor perwakilan Australia Awards di Jakarta. Visa akan diurus secara kolektif. Visa yang digunakan untuk kuliah di Australia adalah visa subkelas 500 dan biayanya sebesar 575 Australia dollar. Yang kelima, tiket PP Indonesia Australia.
Setelah pre-departure training berakhir, ada masa sekitar 2,5 bulan sebelum aku berangkat ke Australia. Di masa tunggu itu, tiket pesawat dari Indonesia ke Australia akan dikirim via email. Dengan catatan, visanya sudah disetujui oleh kedutaan Australia. Tiket satu kali perjalanan pergi dari Jakarta ke Australia kurang lebih 3,5-4 juta rupiah. Selain tiket penerbangan internasional, tiket penerbangan domestik dari kota domisili ke Jakarta sebagai departure point ke Australia juga diganti oleh Australia Awards. Yang keenam, establishment allowance. Sehari setelah aku tiba di Australia, aku datang ke kampus untuk menerima pengarahan dari pihak kampus. Nah, saat itu pihak kampus memberikan cek senilai $5.000 Australia sebagai dana penunjang pada saat kedatangan di Australia. Duitnya terserah mau diapain. Yang ketujuh, biaya kuliah. Biaya kuliah tentunya bergantung pada beberapa faktor, misalnya jurusan. Jurusan pada program ilmu sosial dan ilmu eksakta tentu berbeda. Kampus juga mempengaruhi besarnya biaya kuliah. Jurusan ekonomi di universitas unggulan dan universitas biasa tentu biayanya berbeda. Uang kuliah di Flinders University untuk program Master of Public Administration adalah $29.000 Australia per tahun. Jadi untuk 2 tahun, biaya kuliah yang ditanggung oleh Australia Awards adalah $58.000 Australia. Selain biaya kuliah, Australia Awards juga memberikan dana supplementary academic support atau dukungan akademik tambahan jika memang dibutuhkan. Besar biayanya $500 Australia per semester. Dana ini bisa dipakai misalnya untuk membayar jasa proofreading tesis atau untuk mengambil kelas tutorial. Yang kedelapan, biaya hidup. Setiap bulan aku diberikan stipend sebesar $2.300 Australia untuk menanggung biaya hidup di Australia. Uang segitu untuk membiayai tempat tinggal, makan sehari-hari, dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jadi selama 24 bulan, total stipend yang aku peroleh adalah $55.200 Australia. Yang kesembilan, asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan selama periode beasiswa ditanggung oleh Australia Awards. Asuransi kesehatan bagi mahasiswa internasional di Australia disebut OSHC atau Overseas Students Health Cover. Untuk single student, asuransi kesehatannya sekitar $1.000 Australia selama periode beasiswa. Yang ke-10, reunion airfare. Australia Awards memberikan tiket pesawat reuni pulang pergi bagi mahasiswa master berdurasi minimal 2 tahun dan mahasiswa PhD yang tidak membawa keluarga ke Australia. Reunion airfare yang diberikan adalah tiket PP, mencakup tiket penerbangan internasional dari Adelaide ke Jakarta, dan tiket penerbangan domestik dari Jakarta ke kota domisili, dan tiket kembali ke Australia dari kota domisili ke Jakarta, lalu dari Jakarta ke Australia. Sekian video kali ini. Terima kasih buat kamu yang udah nonton The Quest for a Scholarship. Dan pastikan kamu subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya tentang cerita pengalaman berburu beasiswa kuliah ke luar negeri. Ilham Barap pamit, never stop learning. Jangan pernah berhenti belajar.